saya geluti sejak tahun 2002. Materinya apa ini? Tadi tentang pola dan kebijakan pendidikan Islam masa awal sebelum Orde. iya. Untuk makalahnya nanti saya mohon supaya digitalnya dikirim ke saya. Ada keperluan bagi saya nanti untuk menyatukannya menjadi buku yang akan segera saya buat tentang sejarah politik pendidikan di Indonesia. Untuk yang ini ya, saya mengirim ke WA saya. Termasuk tadi yang tentang filsafat Persia. Kalau itu dikirim juga ke WA saya, punya ulang. Oke, itu dikirim dua-duanya ke saya. Menarik untuk membicarakan materi ini. Karena apa? Karena dalam materi ini kita akan belajar bagaimana sih pendidikan itu pada masa-masa sebelum penjajahan Belanda. Ini akan menjadi dasar bagi kita untuk memahami sejarah pendidikan Islam sendiri hingga saat ini. Kita akan mulai, silakan pemakaman untuk memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komunika akan menerangkan atau memaparkan tentang pola dan kebijakan pendidikan Islam masa awal sebelum kemerdekaan. Ya, tentu saja yang pembahasan pertama tentang pendidikan Islam sebelum kemerdekaan. Jadi pendidikan Islam sebelum kemerdekaan itu sebenarnya digolongkan dalam 3 periode. Tadi di sini di makalah saya jelaskan dalam satu periode saja karena saya singkat. Ya. Dirangkum lah ya kalau begini. Iya. Jadi pendidikan berlandaskan ajaran Islam dimulai sejak datangnya para saudagar asal India ke Nusantara pada abad ke-15. Dan pada awal perkembangan Islam di Indonesia, pendidikan Islam itu dilaksanakan secara semaksimal mungkin. Dan para mubalik ketika itu melaksanakan penyiaran agama Islam. Kapan dan di mana saja pada setiap kesempatan dengan cara yang mudah diterima oleh masyarakat. Jadi pendidikan Islam yang berlangsung di London itu bersifat elementer. Dimulai dengan mempelajari Arab Jaya atau kadang-kadang langsung mengikuti guru dengan menirukan apa yang telah dibaca dari kitab-kitab. Terus pusat keunggulan pengkajian Islam pada kerajaan di Jawa itu sebenarnya banyak ya. Tapi di sini hanya di zaman kerajaan Demak dan kerajaan Mataram. Ada di zaman Aceh atau Papua itu ada. Di sini saya singkat saja, saya ceritakan di zaman kerajaan Demak. Jadi sistem pelaksanaan pendidikan Islamnya di Demak itu dan pengajaran agama Islam di Demak mempunyai kemiripan dengan pelaksananya di Aceh, yaitu dengan mendirikan masjid di tempat-tempat sentral di suatu daerah. Nah, di sana itu diajarkan pendidikan agama di bawah pimpinan seorang hajar untuk menjadi guru yang menjadi pusat pendidikan dan pengajaran serta sumber agama Islam. Nah, ini dikarenakan peranan para sunnah dan kiai dalam melaksanakan pendidikan dan penyiaran Islam mengikuti sistem yang diajarkan. Kemudian pada zaman kerajaan Mataram itu aspek kebudayaan, kesenian dan kesastraan telah mengalami kemajuan. Dan selain itu Sultan Agung memerintahkan di setiap ibu kota kabupaten Mataram didirikan sebuah masjid besar sebagai induk dari seluruh masjid dalam kabupaten tersebut. Dan selanjutnya sistem pendidikan Islam sebelum kemerdekaan. Jadi pertama pendidikan Islam yang berlandaskan ajaran keagamaan kerajaan Islam pada dasarnya pendidikan Islam di Indonesia pada awal mulanya dan Islam dalam awalnya sistem pembentukan masyarakat Muslim berikutnya dengan 100 pendidikan Islam di Indonesia
Menurut Anda, pemakaran itu lebih efektif mana, pembelajaran atau pendidikan sebelum era kemerdekaan apa setelah kemerdekaan? Jika sebelum, itu apa alasannya? Dan jika setelah, itu apa alasannya? Dan berikan contoh yang relevan. Oh, itu saja. Pertanyaan atau ujian UAS? Dari mana, Zahro? Ini Pak, belikan contoh. Oke, kita lanjut. Iya, mau. Jadi lebih efektifkan debat itu sekarang karena ya sekarang itu para ulama atau gurunya kan banyak. Kalau pendidikan Islam sebelum kemerdekaan itu kan sulit deh, banyak orang yang masih menyebar gimana ya? Yang baru yang saya bicarakan belum pendidikan Islam, pendidikan formal dulu. Iya, sama pendidikan. Intinya ya seperti sekarang karena lebih banyak orang-orang muda ya. Ada tambahan? Nggak jelas ditinggalkan di. Jadi Anggi mencoba berspekulasi tentang lebih efektif mana atau lebih maju mana pendidikan Islam itu sebelum datangnya penjajah dan setelah penjajahan itu datang ke Nusantara. Maka ini seharusnya fokus pada perbincangan tentang pendidikan Islam sebelum masa-masa penjajahan. Mengapa? Oleh karena referensi yang paling sulit dicari memang terletak pada pembahasan pada bab berapa yang ketiga, kedua, G.
sangat sedikit referensi yang bisa kita temukan tentang bagaimana pendidikan Islam itu dilaksanakan sebelum era penjajahan. Mengapa? Karena catatan-catatan sejarah tentang pendidikan Islam baru bermunculan kemudian ketika penjajah Belanda itu datang. Tentu saja dengan maksud-maksud kolonialismenya, yang kemudian mencari data tentang kehidupan, tentang sosial, budaya, ekonomi bangsa kita. Nah, yang sebelum Belanda datang ini, referensi yang kita dapatkan masih sangat sedikit, dan di sini perlunya kita mengembangkan pembicaraan itu, termasuk diskusi tentang seperti apa sih bentuk pendidikan Islam pada saat sebelum penjajahan. Okay. Itu berarti kita akan berbicara tentang pendidikan era kemunduran Majapahit ke belakang, jauh ke belakang. Ketika Majapahit mundur, Islam justru mendapatkan tempatnya di Pulau Jawa. Dan itu sebelum Belanda datang ke Nusantara. Nah, kalau ditanyakan tentang lebih efektif mana pendidikan Islam pada saat penjajah belum datang dengan pendidikan Islam pada masa penjajahan itu sudah ada di Nusantara, itu relatif ya. Sebelum penjajah itu datang, pendidikan Islam masih harus membangun ciri khasnya, originalitasnya, berhadapan dengan budaya yang sudah hidup, yaitu budaya pendidikan Hindu dan budaya pendidikan Buddha. Saat itu sudah ada dua budaya pendidikan ini. Sedangkan Islam pada saat itu masih belum dominan, masih belum menjadi agama yang mayoritas dianut oleh penduduk di Nusantara ini. Karena itu pendidikannya sederhana. Yang pertama tentu saja mengenalkan agama Islam, mengenalkan tauhid atau iman kepada Allah, kemudian mengajarkan Al-Quran sebagai kitab suci dan panduan utama bagi umat Islam. Mengajarkan Al-Quran ini dimulai dari hal yang paling dasar, yaitu mengajarkan huruf-huruf hijaiyah. Ini sudah dapat kita sudah mudah dapat dengan mudah kita telusuri bahwa yang pertama diajarno oleh para penyebar Islam di Nusantara pastilah mengajarkan nilai-nilai inti ajaran Islam dan mengajarkan Al-Quran. Ini bisa kita telusuri misalnya dengan menggunakan logika saja. Islam baru datang, ya pastilah yang diajarkan adalah tentang hal-hal dasar di dalam Islam, yaitu iman kepada Allah, nilai-nilai akhlak Islami, dan kemudian tentang Al-Quran. Tapi yang patut kita ketahui, bagaimana bentuk dan bagaimana organisasi pendidikan Islam itu dijalankan. Di dalam makalah itu kan disebutkan secara sederhana bahwa para dai itu biasanya berkeliling mengajarkan Islam. Jika para dai ini berkeliling dalam mengajarkan Islam, berarti tidak ada tempat tetap untuk melakukan pendidikan Islam kepada masyarakat, karena sifatnya kan mengembara. Iya kan? Sifatnya kan datang dari satu daerah ke daerah yang lain untuk mengajarkan nilai-nilai Islam, sekaligus mengajarkan kitab inti agama Islam. Nah, karena belum memiliki tempat tetap, maka kita dapat menelusuri juga yang digunakan sebagai lembaga pendidikan pastilah rumah-rumah penyebar itu, rumah-rumah para dai, rumah-rumah para pendakwah itu. Lebih efektif mana? Kalau tantangan sih sebenarnya sama saja. Saat penjajah belum datang, Islam masih kecil. Islam berhadapan dengan tradisi Hindu dan Buddha, dan membangun dari bawah, membangun pendidikan Islam dari bawah, itu jelas rumit. Kalau kita timbang segi kesulitan dan kemudahannya, jelas sebelum penjajah datang, Islam dibangun dari awal, berarti pendidikan Islam masih dibangun dari awal. Kesulitannya terletak di sana. Mulai ke kok Misr gitu, ya.
Islam kan belum gede pada saat itu, belum besar toh, sebelum penjajah datang. Ketika penjajahan Belanda datang pada awal-awal abad ke-16, Islam sudah diterima oleh masyarakat Nusantara dan pendidikan Islam sudah relatif lebih mudah dijalankan. Apa berarti tidak ada tantangan? Ada. Tantangannya adalah penjajah sendiri mencurigai Islam sebagai kekuatan politik. Padahal Islam itu kan hanya agama. Iya. Tetapi beberapa kejadian momen di mana para kiai, di mana para para pemegang otoritas keagamaan Islam memimpin pemberontakan, membuat Belanda curiga. Jangan-jangan Islam itu bukan hanya sekedar agama, tapi juga ajaran politik. Kenyataannya dia. Lebih mudah mana? Sekarang pertanyaan itu, lebih mudah mana? Sebelum penjajahan atau ketika penjajahan ada, pendidikan Islam dilaksanakan? Lebih mudah justru ketika masa penjajahan itu datang. Mengapa? Islam sendiri sudah dibentuk ya, sudah dibentuk dan dipeluk ya oleh sebagian masyarakat di Nusantara. Bagaimana dengan era Belanda? Kesulitan baru ada ketika Belanda mendirikan sekolah-sekolah. Maka pada saat itu lembaga pendidikan Islam memiliki pesaing, memiliki kompetitor, yaitu sekolah-sekolah umum yang didirikan oleh Belanda yang sekaligus membawa misi kristenisasi. Belanda beranggapan Islam ini ancaman. Maka agama Islam ini harus ditandingi dengan agama yang khas dibawa penjajah, yang dibawa oleh penjajah, yaitu baik itu Kristen Protestan maupun Kristen Katolik dibawa oleh Belanda. Sekaligus Belanda mendirikan sekolah-sekolah Kristen, sekolah-sekolah keagamaan di Nusantara. Dengan maksud apa? Untuk menandingi lembaga pendidikan Islam yang sudah ada, sekaligus melemahkan perjuangan umat Islam untuk menentang pemerintah Belanda. Karena waktu itu sebagian besar rakyat Nusantara menuding Belanda itu kafir. Mengapa dituding seperti itu? Yang pertama, mereka menjajah. Yang kedua, karena agamanya tidak sama dengan agama mayoritas yang ada di Pulau Jawa. Sekarang sebutan itu sudah berubah ya. Jangan gampang-gampang menyebut kafir kepada orang lainnya. Nanti sampai dituding Islam radikal. Yang paling penting kita tegakkan adalah kerukunan hidup di antara umat beragama. Oke, silakan dilanjutkan, itu pengantar saya, Mas. Menurut engkau yang mana yang lebih mudah dilaksanakan dan lebih efektif menanamkan nilai-nilai Islam? Apakah sebelum Belanda datang ataukah setelah Belanda datang? Tidak mesti kau mengikuti pandangan saya karena sampai sudah mahasiswa. Kalau menurut saya itu yang efektif setelah Belanda. Soalnya dari segi metode dan medianya itu kan lebih modern sekarang. Ya. Kalau di masa sebelum Belanda itu apa ya? Tantangannya lebih besar. Dari hal segi penyiaran agama Islamnya itu di apa ya? Nggak bisa bebas gitu. Kalau sekarang kan dimana sekarang kan bisa lebih leluasa menyebarkan atau mempelajari, mengajarkan agama, bukan agama baru, agama Islam. Yang sekarang kita jalani itu kan apa ya? Nggak perlu ada ancaman dari suku-suku lain ataupun individu
individu lain yang menyebabkan kita tidak pede untuk menyiarkan agama Islam tadi. Yang efektif ya itu setelah Belanda datang, kalau menurut saya. Setelah Belanda datang. Berarti masih belum Belanda datang kurang efektif. Juga iya, kurang efektif. Soalnya dari segi tantangannya itu lebih apa ya? Apa sih tantangannya sebelum Belanda datang? Terus apa sih tantangan